Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Yesendri, NIM 1930404005. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kelompok kami. Yang pertama yaitu standar unit. Standar unit adalah biaya variabel input yang dianggarkan per unit output. Selanjutnya yaitu standar unit adalah dasar atau fondasi tempat anggaran fleksibel yang dibangun. Standar kualitas mengacu pada jumlah input seharusnya digunakan per unit output, sedangkan standar harga mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar untuk jumlah input. Biaya standar unit ini dapat dihitung dengan mengendalikan kedua standar yaitu dengan bisa juga dicari dengan rumus biaya standar unit sama dengan standar kualitas dikali dengan standar harga. Pertama, bagaimana standar dibuat? Pengalaman historis, studi teknis, dan input dari operasional adalah sumber potensial untuk standar kualitatif. Dua jenis-jenis standar. Standar umumnya diklasifikasikan sebagai suatu ideal dan suatu yang saat ini dapat tercapai. Yang ketiga, mengapa sistem biaya standar diterapkan? Karena ada dua alasan penerapan, yaitu untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk yang terdiri dari perencanaan dan pengendalian, perhitungan harga pokok produk. Selanjutnya, overhead dibebankan dengan menggunakan tarif yang dianggarkan dan aktivitas aktual. Di sisi lain, dari spektrum pembebanan biaya, suatu perhitungan biaya aktual membebankan biaya aktual dari ketiga input manufaktur pada produk. Biaya standar juga dapat digunakan dalam organisasi jasa. IRS misalnya dapat menyiapkan waktu pemrosesan standar untuk beberapa kategori dengan hasil yang berbeda. Jika waktu proses standar adalah 3 menit untuk 1040 YZ dan standar harga kerja adalah $9 per jam, maka biaya standar per pemrosesan suatu 1040 YZ adalah $0,45 $9 dikali dalam kurung 3/60. 4 bahan baku digunakan untuk memproses keripik jagung, yaitu jagung kuning, jeruk lemon, jeruk limau, minta goreng, dan garam. Pembungkusan dan kotak keripik juga diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung. Bluehitas memiliki dua jenis tenaga kerja langsung, yaitu operator mesin dan pengawas atau pemeriksa. Overhead variabel terdiri dari 3 biaya, yaitu bahan bakar, listrik, dan air. Lembar biaya dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Deskripsi, harga standar, penggunaan standar, biaya standar, subtotal. Yang deskripsinya yaitu bahan baku langsung, jagung kuning, minyak goreng, garam, limau, bungkus, total bahan baku langsung. Harga standarnya yaitu $0,006 18 ons dan 0,108. Minyak goreng, harga standar 0,031, pengguna standar 2 ons, biaya standar 0,062. Garam 0,005, harga standar 1 ons, pengguna standar, biaya standar 0,005. Limau 0,400, harga standar 0,01 ons, pengguna standar, dan biaya standar 0,004. Bungkus, harga standar 0,044, pengguna standar 1 bungkus, biaya standar 0,044. Total bahan baku langsung yaitu subtotal $0,233. Yang kedua, tenaga kerja langsung, pengawas, operator mesin. Harga standar pengawas yaitu 7.000, guna standar 0,0070 jam, biaya standar $0,049. Operator mesin yaitu harga standar 10.000, penggunaan standar 0,0006 per jam, biaya standar 0,08. Total tenaga kerja langsung yaitu 0,057. Overhead variabel, overhead tetap, total overhead. Harga standar overhead variabel 3.850, penggunaan standar 0,0070 jam,
biaya standar 0,030 US dollar. Overhead tetap harga standar 32.050, penggunaan standar 0,008 jam, biaya standar 0,250. Total overhead yaitu 0,280. Pengguna standar untuk overhead variabel dan tetap terikat pada standar tenaga kerja langsung. Untuk overhead variabel tarifnya adalah 3,85 US dollar per jam. Tenaga kerja langsung karena satu bungkus keripik jagung menggunakan 0,0078 jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead variabel dibebankan pada sebungkus keripik jagung adalah 0,03 US dollar atau persen 3,8 dikali 0,0078. Untuk overhead tetap tarifnya 32,05 US dollar per jam tenaga kerja langsung, membuat biaya overhead tetap per bungkus keripik jagung yaitu 0,25 US dollar dalam kurung 32,5 US dollar dikali 0,0078. Analisis variansi atau analisis variansi. Formula yang digunakan: 1. Biaya input yang direncanakan atau dianggarkan. Rumusnya SP kali SQ. Keterangan: SP sama dengan standar harga atau unit suatu input. SQ sama dengan standar kuantitas input yang diizinkan. Biaya input aktual AP kali AQ. AP sama dengan harga aktual per unit input. AQ sama dengan kuantitas input aktual yang digunakan. Variansi total anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang direncanakan. Variansi total sama dengan AP kali AQ. Analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Variansi total mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja serta biaya dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. C. Analisis variansi, yaitu formula yang digunakan adalah yang pertama biaya input direncanakan atau dianggarkan, rumusnya SP kali SQ. Yang kedua biaya input aktual dan rumusnya AP kali AQ. Variansi total anggarannya adalah perbedaan antara biaya aktual input dan biaya direncanakan. Variansi totalnya yaitu sama dengan AP kali AQ. Selanjutnya analisis variansi yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Variansi total mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja serta biaya dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Yang pertama variansi bahan baku langsung, yaitu pendekatan rumusnya sebagai berikut: MPF sama dengan AP kali AQ dikurang SP kali AQ, atau secara faktor MIP sama dengan AP kurang SP atau kali AQ. Variansi penggunaan bahan baku langsung. Variansi ini mengukur perbedaan antara bahan baku langsung seharusnya digunakan untuk output aktual. Rumusnya bisa teman lihat di layar. Perhitungan variansi penggunaan bahan baku. Blue Cheetos menggunakan 780.000 ons jagung kuning untuk memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung. Karena itu, AQ adalah 780.000 SP sebesar 0,006 per ons jagung kuning, meski standar bahan baku diperbolehkan. Telah dihitung, perincian mendasari perhitungan perlu dikaji ulang. Standar unit adalah 18 ons jagung kuning untuk tiap bungkus keripik jagung. Jadi, SQ sama dengan 18 kali 48.500 atau 873.000 ons. Variansi penggunaan bahan baku dihitung sebagai berikut. Variansi tenaga kerja langsung. Menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang harus dibayar. Rumusnya dapat teman lihat pada layar. Analisis variansi atau biaya overhead. Variansi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead yang aktual, dibagi menjadi berbagai variansi komponen, yaitu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab pada variansi pengeluaran overhead variabel. Yang kedua, analisis variansi pengeluaran variabel. Rumusnya
variansi efisiensi overhead sama dengan buka kurung AH dikurang SH tutup kurung SFOR. Kedua variabel sama dengan buka kurung 400. Ini contohnya, yaitu ya variabel sama dengan buka kurung 400 dikurang 378,3 tutup kurung 3,8 US dollar sama dengan isinya yaitu 84 US dollar atau U. Jadi ini dibulatkan. Terus poin yang ketiga, tanggung jawab pada variansi efisiensi overhead variabel. Yang keempat, variansi overhead tetap, yaitu rumusnya overhead tetap yang dibebankan sama dengan tarif standar overhead tetap dikali jam standar, yang isinya yaitu 32,05 US dollar dikali 21.450 sama dengan 687,473 US dollar. Maka ini dibulatkan. Selanjutnya, total variansi overhead tetap itu kalau di angka-angkanya itu 749.000 US dollar dikurang 687,473 US dollar sama dengan hasilnya 61.527 US dollar. Jadi keterangannya kurang dibebankan untuk membantu para manajer memahami penyebab overhead tetap kurang dibebankan sebesar 61.527 US dollar. Total variansi dasar diperoleh menjadi dua variansi, yaitu yang pertama, analisis variansi pengeluar overhead tetap. Yang kedua, variansi volume overhead tetap. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 9 akuntansi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.